Nanti biar Ibu Erini Handono dan Felix Yao dengar ini. Kasihan dia. Mungkin dia ketemu opungnya si Debates, opungnya si Rudi Yohanes. Kasihan, jadi murtad dia. Coba kalau Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabi Allah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kampuh ujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini ya, saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perseteruan ya antara Risuli Lubis ya, pendeta Risuli Lubis versus Sang Begodes ya atau si Rudi Yohanes yang dimana mereka saling saling menghina dan mereka juga saling mencela begitu ya, satu dengan yang lain, karena memang kekristenan itu dari semenjak dahulu ada hingga saat ini ya 2000 tahun lebih lamanya mereka masih saling berselisih begitu ya. Jadi bahagialah, artinya beruntunglah kita umat muslim yang artinya tidak ada sengketa ya tentang masalah bagaimana konsep ketuhanan ya, berbeda di dalam kekristenan yang tidak ada kunjung henti-hentinya hingga detik ini. Siapa Tuhannya mereka bingung. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Nah, nama saya dibawa-bawa lagi sama Risuli Lubis ini. Dia membuat sebuah video judulnya Irene Handono Felix Yao masuk Islam karena ajaran kakek Debates Rudi Yohanes. Kakekku siapa? Terkadang orang-orang ini aneh-aneh aja kalau menyebut nama saya. Kalau tanpa lagi bilang jangan ikuti karena sesat. Kalau Risuli bilang kakekku, entah yang mana lagi kakekku, nggak tahu lagu. Tapi ya sudah, biarkan saja. Oke, sekarang kita saksikan dulu apa yang dikatakan Risuli Lubis. ada yang ragu-ragu. Dia katakan 31 kok, 13 kok, dari dulu nenek moyangku mengatakan begitu. Kalau nenek moyang kita dulu pelaut, apa kita harus pelaut sekarang? Tidak. Haleluya. Dianggapnya pelaut itu yang paling bagus. Sekarang kita sudah zaman modern. Atau dia mau mengatakan ya, kalau dulu Yesus, sekarang apa harus Yesus? Mungkin dia mau bilang gitu ya. Saya nggak tahu orang ini dia bicara dalam kondisi sadar atau kemasukan roh. Karena kan beliau ini suka katanya manggil-manggil roh ya. Sikarabaraba kurabaraba. Aliran Sikarabaraba pun menurutku masih menganut Tritunggal ya. Aliran Sikarabaraba, geng. Tunggu ya, lanjut lagi. Pakai ini saja udah dapat duit. Cuk. Saya pakai duit ini aja. Haleluya. Jadi saudara, saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan 3-1, tapi Dia adalah Allah yang esa. Amin. Haleluya. Karena dalam pemahaman 3113 itu pemahaman seperti ini. Tiga Tuhan itu adalah tiga Tuhan itu adalah satu kesatuan. Satu kesatuan itu ada 3 kepribadian. Nah, inilah dia mau mencoba menjelaskan, tetapi keliru kawan. Kenapa keliru? Dia bilang 3 Tuhan. Kalau 3 Tuhan kan Triteisme ya kan. Jadi dia nggak ngerti, jadi kiranya itu Tritunggal ya. Kita lanjutkan dulu kawan-kawannya. Jadi satu kesatuan tapi pribadinya 3. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan tiga-tiganya tidak dapat disatukan. Jadi tiga-tiganya nggak bisa jadi satu begini. Nah, tapi lucu lagi. Ya, lucunya apa? Dan
ya, tidak bisa dipisahkan. Di sini lucunya, tidak dapat disatukan, satu-satunya tidak dapat dipisah-pisahkan. 3 adalah 1, 1 adalah 3. Haleluya. Anda boleh lihat di Google seperti itu. Ya, jadi saudara, dia begini bentuknya. Ini nggak apa-apa, padahal mahal ini. Ini bukan tisu sembarangan. Jadi dia begini ya, kalau bisa di zoom ya. Tapi ini kurang bagus. Mana ya tisu-tisu yang kering mana? Kertas. Tolong, ini masih bisa buat ini lumayan. Nah, haleluya. Saudara, kita harus satu paham dulu. Kalau nggak ada satu paham, ngapain kita kumpul-kumpul? Kita ngabisin waktu, dan saya juga ngabisin dana untuk biaya operasional. Saudara, jadi begini ceritanya ini. Begini ya, oke. Salah jelek-jelek nggak apa-apa lah ya. Oke. Yang penting ini Allah Bapa. Nah, kalian perhatikan, dia memberi sebuah contoh. Contohnya itu masuk akal nggak ya? Diambil kertas. Kenapa kertas itu diambil? Padahal Alkitab sudah mengatakan bahwa manusia itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Kenapa tidak lari ke manusia? Jadi Risuli Rubis merelakan diri menjadi seorang begoders, ya. Dan kita lihat dia nanti jadi seperti orang-orang kaum begoders itu. Pada mulanya adalah kursi, katanya kursi bersama-sama tukang, maka kursi adalah tukang, kan? Inilah begoders, diambilnya kertas. Kita lihat dulu ya. Saya nggak paham dia bagaimana dia bangga dengan begoderannya, dan anehnya jemaatnya pun jadi suka melihat ke begodersan dia ya. Ya begitulah kawan. Terkadang begoders ini disukai banyak orang, ya kan? Orang pintar, orang yang memberitakan kebenaran pun tidak disukai orang. Contohnya Rasul Paulus dan kawan-kawan itu kan cerdas-cerdas, Petrus segala macam. Terkadang tidak disukai orang, dimusuhi, maka sampai disalibkan, dipenggal segala macam ya. Tetapi kaum begoders kawan asik gitu ya. Orang banyak menyukai dia dengan kebegoderansnya. Kita lanjutkan lagi ya. Ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Ketiganya ini satu kesatuan, tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, inilah yang saya bilang konsepnya dia bukan Tritunggal, tapi Triteisme. Dan berhati-hati kawan. Ini saya dapat di dalam buku Doktrin GBI. Saya bukan menjelek-jelekkan atau bagaimana, karena memang sudah jelek ya. Dulu Pak Henry dulu mengatakan, saya tidak setuju Pak Rudi, dia protes. Tapi beliau kemana ya, udah lama tidak muncul ya. Dan saya tunjukkan bukunya, ini halaman sekian, saya udah lupa ya. Dan beliau buka, ternyata betul. Dan beliau bilang, itu mau direvisi 2021. Semoga ya. Jadi Risuli Rubis ini bukan menjelaskan Tritunggal, tapi Triteisme, bahwa orang itu menyembah 3 Tuhan, bukan 1 tetapi 3, ada 3 Tuhan. Ya kan? Kita lanjutkan lagi kawan ya, yang terpisah kan ya kan? Haleluya. Jadi 1 Tuhan, 3 kepribadian dalam 1 kesatuan, yang ketiganya tidak boleh dipisahkan, tapi juga tidak boleh dijadikan satu. Nah, inilah dia mengatakan tidak boleh dijadikan satu. Siapa bilang tidak boleh dijadikan satu? Ya kan? Hanya konteksnya perlu diperhatikan dan garis bawahi. Orang Alkitab mengatakan Tuhan itu Esa kok. Yang membilang Tuhan itu 3 siapa? Gak ada. Ya kan? Pemecahan yang dilakukan dia itu seperti pemecahan surat tanah. 1 surat tanah dibagi jadi 3. Kan itu kertas diambil dia kontennya. Kita lanjutkan dulu nanti sambil saya jelaskan. Ini nggak boleh, dia harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, nempel-nempel saudara. Haleluya. Itu pemahaman yang dibangun dari tahun 325. Nah, dia mengatakan itu pemahaman dari tahun 325 dan semua orang menuduh Tertullianus. Itulah sebabnya saya ketika kemarin dengan Samuel Shan, apakah kamu kenal Tertullianus? Jujur, saya tidak kenal. Dan saya tidak tahu dan saya tidak paham ajarannya. Artinya bahwa murni apa yang saya paham, yang saya pikirkan bukan terpengaruh oleh Tertullianus, tetapi karena ada itu di kitab suci.
Bukan karena tahun 325 Konsili Nisea itu, tetapi memang ada Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2, dan Kejadian 1 ayat 3. Paham ya? Dan mengenai ini nanti mungkin akan saya bahas khusus di Mari Belajar Isi Alkitab. Jadi kawan-kawan, banyak hal yang mereka ini tidak paham. Kalau sebentar, nanti kita lanjutkan lagi ya. Padahal Alkitab mengatakan bukan demikian. Kita harus kembali kepada Alkitab. Haleluya. Haleluya. Saudara, Anda pikir saya mengucapkan ini mudah? Saudara tahu, ketika saya netral, ada orang yang tiap bulan mau kasih 25 juta. Setelah saya sudah tidak netral, dia katakan, Bapak sudah one match katanya. Nah, dia mulai menggiring opini bahwa dia katakan ketika dia netral yang dimaksud bagaimana? Apakah kayak di mobil netral, tidak jalan, tidak mundur, ya kan? Kalau dia bilang begitu, tidak ada iman itu yang netral, pasti ada berpihak. Apakah ke Tritunggal apa Oneness, ya kan? Mungkin dia mengatakan waktu dulu dia Tritunggal, kemudian dia mulai mengatakan ada yang memberi dia dana donatur 25 juta setiap bulan. Setelah dia membuat ikut dengan Joshua Tewu, nanti dibilangnya di awal itu, maka orang itu men-stop donasinya terhadap si Risuli Lubis. Kalau saya melihat bukan demikian. Orang itu menyetop dulu sumbangannya, maka si Risuli Lubis baru pilih Oneness. Kan bisa jadi kawan. Bukan karena dia mengatakan Oneness, maka orang itu menyetop sumbangannya. Tetapi karena orang itu menyetop donasinya, maka si Risuli Lubis mencari Oneness. Kan demikian. Jadi ini bisa saja terjadi. Dia balik-balikkan semua. Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Tetapi kalau praduga, ya begitu praduga saya. Kita lanjutkan lagi kawan. Apa yang dibilang ya? Oneness God. Jadi hanya menyembah Tuhan Allah yang satu. Lu apa salahnya? Akhirnya dia bilang, saya keluar, tidak mau dukung lagi. Lah, apa salahnya? Dan kita tidak butuh dukungan manusia, kita butuh dukungan Yesus. Nah, kalau nggak percaya, tanya Risuli Lubis itu, gayanya aja yang banyak itu. Dia memiliki jemaat sekaligus pemilik daripada lahan pengembalaan itu. Sementara gembala yang baik itu bagaimana? Dia hanya mengembalakan. Pemilik lahan itu bukan dia, tetapi ada bos besarnya. Kalau orang-orang bilang, kalau di Katolik itu namanya dipatikan sana ya, ada yang mengurus pengelolanya. Kalau di AKBP ada Eporus dan sebagai macamnya. Mereka tidak bisa memiliki lahan pengembalaan itu. Tetapi yang terjadi sekarang adalah mereka ini pendeta, bukan pengembala. Sehingga mereka memiliki langsung lahan pengembalaan itu. Tak suka tinggal ganti papan merek. Tak percaya kalian lihat Joshua Tewu. Klaide dengan GBI, Sinode. Gak suka dia, gampang ganti merek itu, turunkan GBI, apa rupanya katanya. Dia sudah punya jemaat. Demikian juga Erastus Sabdono, demikian juga Risuli Lubis, saya nggak tahu ya. Tapi itulah yang terjadi kawan bagi para pendeta, karena mereka bukan pengembala. Kalau pengembala dia harus tunduk dan taat kepada induknya atau pemilik lahan. Siapa pemilik lahan tertinggi? Yesus Kristus di surga. Siapa pemilik lahan di bumi? Itulah masing-masing sinode atau masing-masing organisasi gereja pimpinan tertingginya ya. Kan itulah yang mengurus. Tetapi karena mereka ini hanya memegang kemakmuran pribadi, bukan kemakmuran umat, maka mereka lah yang memiliki lahan pengembalaan. Malu, tidak tahu malu mereka sama pendeta Hindu dan Buddha. Pendeta Hindu dan Buddha malah menyangkal diri, orang itu hidupnya miskin, hidupnya sederhana ya. Oke, kita lanjutkan lagi kawan-kawan ya. Haleluya. Bukan hal yang mudah saudara untuk mempertahankan sebuah kebenaran. Dulu saya Islam, masuk Kristen, Islam memusuhi saya. Sekarang sudah mulai baikan, malah Kristen yang memusuhi saya. Saya heran, Kristen yang mana memusuhi dia? Yang ada adalah Kristen itu sifatnya apa? Terbuka. Kalau kita mendalilkan ya harus siap diuji. Permasalahannya orang-orang ini tidak siap diuji. Jadi bagaimana orang mau menguji ucapannya? Kan demikian ya. Kita lihat apa fitnahnya terhadap orang Kristen. Gak lama pun saudara ikut-ikutan gak? Tapi aku tetap percaya. Haleluya. Saudara coba kita buka
di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Ya. Kenapa saya harus ulang-ulang? Minimal 2 bulan harus diulang, karena ada orang baru, ada orang baru, ada orang baru. Saudara yang kira-kira sudah tahu pun harus tambah dalam lagi. Jangan hanya tahu doang, esa-esa, tapi nggak paham ayat-ayatnya. Catat. Oke? 3, 2, 1. Saudara, Anda yakin ini firman Tuhan? Anda yakin yang 39 kitab ini firman Tuhan? 31.173 ayat ini firman Tuhan? Dari Kejadian sampai Wahyu ini firman Tuhan? Kalau memang Anda tidak mau mengatakan Allah itu esa, kita harus buang ini. Haleluya. Biar cepat kita langsung ke Maliaki. Maliaki pasal 2 ayat 15. Maliaki 2 ayat 15. Ini nabi yang berbeda tetapi dapat pewahyuan yang sama. 3, 2, 1. Dan apakah yang daging sapi itu keturunan lelaki, jadi janganlah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri. Yang saya mau jelaskan di sini adalah, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Di sini jelas dicatat Allah itu salah. Situ 3 kok. Nah, mulai dia menggunakan gaya-gaya Joshua Tewu, salah, situ 3 kok. Mulai cemeeh ya, menghina-hina ya firman Tuhan itu. Dia kira apa yang diucapkannya itu sudah baik dan benar. Ya namanya juga apa namanya dia, penjaga kuil, dia nggak tahu ya, kuil Kristen, bukan kuil Hindu dan Buddha ya. Mereka ini pendeta penjaga kuil-kuil Kristen. Bagi mereka, gereja yang mereka bangun atau tempat ibadah itu jadi kuil. Nah, bukan sebagai tempat pengembalaan, tapi kuil yang mereka harus jaga siang dan malam, ya. Kita lanjutkan lagi ya. Anda ini pakai kacamata. Bukankah Allah yang 3-1? Bukan. Allah yang esa ya? Oh, di sana lain sama di sini kayaknya. Oh, di sini Allah yang esa, di sana oh 3-1 ya. Oh beda ya. Nah, mereka mulai tertawa karena Risuli Lubis memang ingin mengolok-olok mengenai Tritunggal itu ya kawan-kawan ya. Kita lanjutkan dulu dikit ya. Ya udahlah, aku ikut yang di sinilah. Haleluya. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Jadi saudara, esa itu hanya diperuntukkan untuk Tuhan, tidak boleh untuk manusia. 1 itu bisa untuk manusia, karena 1 nanti ketemu 1 berkembang biak. Esa itu adalah kata sakral yang hanya dipakai untuk Tuhan. Artinya mustahil kalau dia bisa jadi 2. Dia harus esa. Haleluya. Nah, ini kawan, dia sudah mulai masuk ya ke doktrin yang dia bangun. Mustahil dia bilang ya. Nanti saya jelaskan, lanjut dulu gitu. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, ini jaraknya cukup lama sekali antara Musa dan Maliaki. Maliaki ini udah penutup. Jadi orang Israel itu percaya Allah itu esa. Kalau kita tidak percaya Allah itu esa, silakan kita buang ini ayat-ayat ini. Haleluya. Haleluya. Nah, sekarang apa pendapat Yesus tentang Allah yang esa ini? Apakah Yesus masih mempercayai konsep Tuhan Allah yang esa? Kita baca Markus 12. Markus 12. Nanti biar Ibu Erine Handono dan Felix Yao dengar ini. Kasihan dia. Mungkin dia ketemu opungnya si Debates, opungnya si Rudi Yohanes. Kasihan, jadi murtad dia. Coba kalau ini saking emosinya beliau ini, dibilangnya mereka itu ketemu dengan opung saya ya. Kenal saja kagak ya, tapi ya sudahlah.
itu menjadi sebuah hiburan bagi kita bahwa ternyata opung saya ini terkenal juga jadinya kan. Ya, kita lanjut dulu kawan-kawan ya. Lumayan juga si Risuli ini memperkenalkan opung saya, ya kan. Tuh. Ketemu saya dari dulu. Mana mungkin murtad Erini Handono? Mana mungkin murtad si Felix Xiao? Nah, dia mengatakan tidak mungkin murtad kalau Felix Xiao dengan Irene Handono bertemu ya. Sama juga dia mengatakan bahwa istrinya Lot tidak akan kena tiang garam kalau bertemu orang ini. Sedangkan istri Lot itu aja sudah bertemu Tuhan. Jangan hanya bertemu Risuli. Artinya Tuhan kalah sama Risuli, ya kan? Bahwa Risuli ini bisa membuat orang tidak menjadi murtad, tidak menjadi kafir, atau tidak menjadi melawan Tuhan. Hebat sekali dia nih. Sedangkan Tuhan saja sudah berfirman kepada bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir. Mereka tetap membuat patung lembu. Andai kata mereka bertemu sama Risuli, patung lembu itu tidak ada. Artinya Tuhan kalah sama Risuli Lubis. Ya, oke, kita lanjutkan lagi kawan-kawan. Orang menyembah Tuhan Allah yang Esa. Bingunglah dia. Trinitas 3113. Haleluya. Saudara, kalau saya lihat itu followernya si apa namanya, Felix Xiao itu udah jutaan. Iya, jutaan. Ya, saudara, kita lihat. Sayang kan, kalau dulu dia nggak dapat pemahaman yang kacau-kacau gitu kan, aduh sayang Felix Xiao. Tapi ya udahlah, gimana? Dia udah tinggalkan kita gara-gara Trinitas. Sayang. Markus 12 ayat 29. Apa pendapat Yesus? 3, 2, 1. Ya Yesus, hukum yang pertama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan Esa. Yang pertama dengarlah. Dengarlah. Ya kalau mereka nggak mau mendengar ya susah. Dengar. Hai orang Israel, hukum yang terutama itu ialah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah yang Esa kan? Allahnya, masalahnya adalah Yesus pun mengakui bahwa Tuhan Allah itu Esa. Nah, inilah yang mulai mau saya terangkan kepada kalian. Dia mulai membawa nama Yesus dan mengatakan Yesus sendiri pun mengakui bahwa Allah itu memang Esa. Memang betul. Siapa yang melarang? Gak ada yang membantah. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Yesus mengatakan Allah itu Esa, Allah yang mana? Bapa di sorga kah atau Yesus? Kan demikian. Kalau dia tetap berprinsip bahwa Allah itu satu, tunggal, Esa, begitu, maka yang dimaksud Yesus adalah dirinya sendiri. Artinya sorga kosong, tidak ada di sana Bapa itu. Artinya Bapa lagi di dunia dalam wujud Yesus. Dan demikian. Maka kalau kita bertanya lagi, artinya Tuhan yang disembah Risuli Lubis lahir tahun 1 Masehi. Sebelum tahun 1 Masehi tidak ada. Loh, Yesus kan lahir 1 Masehi karena menjadi daging. Firman menjadi daging, Firman menjadi manusia, dan manusia itu diberi nama Yesus. Firman menjadi tiang api dan tiang awan, tidak diberi nama Yesus. Loh, kok Firman yang menjadi tiang api tiang awan? Ya, karena di situ kan keluar suara Tuhan, Firman Tuhan ada. Ya kan? Dan di situ ada roh, atau roh lah menjadi tiang awan tiang api, karena roh yang buat kehidupan. Karena tiang awan itu kan bergerak. Ya. Nah, sekarang kawan-kawan, dia kalau membuka diri untuk berdiskusi, maka dia akan kelimpungan juga menjawab itu. Kalau Yesus adalah Bapa, sama seperti Samuel kemarin, ketika Yesus dikandung, siapa yang dikandung Maria? Dia bilang, pertama bingung, dia diam, baru bilangnya ya Bapa tetap di surga. Nah ini kawan, jadi bingung sendiri mereka kan. Sementara kalau menurut prinsip oneness itu harusnya ketika jadi embrio itu adalah Bapa sendiri. Dan demikian. Tapi hebatnya Samuel, dia mendapat sebuah ayat, ya kan? Penciptamu sendiri menjadi suamimu, katakan. Di mana kemarin ya? Ayat 54. Dia tidak paham apa maksudnya di situ, kawan. Sama dengan ketika di Wahyu dikatakan anak domba Allah menyambut pengantinnya.
Apakah di situ Yesus menikah? Samuel kan mau mengatakan gitu, bahwa Yesus menikah. Ya kan? Kalau secara letterlet. Terserah kamu mendefinisikan bagaimana, katanya kan. Inilah kawan yang sangat-sangat berbahaya kawannya di dalam sebuah penerjemahan Alkitab atau pemahaman. Karena dia harus secara letterlet, maka di luar itu dia anggap adalah tafsir. Kan demikian. Ya kawan ya. Nah, oh ini saya dapat ya. Di Yesaya 54 ayat 5. Ini hebat ini kawan. Ya. Saya share dulu Yesaya 54 ayat 5. Ya. Nah ini. Di situ dikatakan apa? Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Nah ini. Artinya seolah-olah dia mengatakan, wah, Tuhan itu akan menikah dengan manusia, itulah suaminya, maka terlahirlah Yesus, anak Allah. Kan anak Allah ya. Jangan kita bilang itulah. Nggak enak sama saudara-saudara sana ya. Kita bilang anaknya Bapa, gitu aja biar gampang mengingatnya. Ya, Tuhan engkau, Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penembusmu. Ialah yang maha kuasa, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Ya kawan-kawan ya. Jadi dia mengatakan di sini bahwa Bapa di sorga menikah, ya kan? Karena suami pasangannya istri, dan semesta alam, pencipta semesta alam ya, yang menjadi penembusmu ialah yang maha kudus. Nah, kalau menikah maka melahirkan anak dong, bukan melahirkan bapak itu sendiri. Kan ini jadi seolah-olah melahirkan bapak itu sendiri. Yang menjadi penembusmu ialah yang maha kudus, Allah Israel. Berarti Yesus itu Allah Israel. Kalau si Samuel menerjemahkan ini secara letterlet, ya kan, bahwa bapak itu menikah dengan seorang wanita, dan menjadi penembusmu ialah yang maha kudus, Allah Israel, yang disebut Allah seluruh bumi. Demikian tadi kaum muslimin ya. Memang ya itulah perilaku orang-orang Kristen ya. Kalau tidak mencela, tidak menghina, mereka tidak puas gitu ya. Ketika berdebat pun mereka hanya saling ngotot tanpa ada ilmu pasti ya. Semua agak-agak dan mereka karang-karang sendiri, dan itu pun katanya masing-masing mempunyai bimbingan Roh Kudus gitu ya. Jadi bikin kita tertawa tentang perilaku para orang-orang kafir ini ya, yang pada akhirnya mereka berselisih di antara mereka, namun yang disalahkan juga umat muslim, yang dimana umat muslim ataupun ajaran Islam itu pun mereka bawa-bawa ya sebagai dalih untuk menyalahkan ketika banyak orang-orang Kristen ataupun orang-orang kafir ini pada akhirnya mereka menerima kebenaran Islam dan pada akhirnya memeluk Islam ya, yang dimana memang di dalam kekristenan itu sendiri perihal masalah Tritunggal ataupun Oneness sekalipun apapun itu ya, sektenya atau sinodenya, itu tidak akan pernah dapat mampu menjawab bagaimana Trinitas, Tritunggal ataupun Oneness sekalipun dengan sempurna, terkecuali mereka ngarang sendiri. Jadi menurut Rizuli Lubis itu ternyata Tuhan itu saling nempel katanya. Berarti kalau nempel ya lebih dari satu juga, katanya esa, tapi lebih dari satu juga karena saling nempel katanya. Jadi itulah mereka tidak tahu apa itu esa. Yang artinya esa itu adalah bahasa Sangsekerta yang diambil dari bahasa Jawa kuno ya, yang artinya itu satu ya. Kalau nempel-nempel begitu namanya eka gitu ya, satu kesatuan. Itu namanya eka. Tapi kalau tunggal itu ya esa ya, esa itu tunggal, tidak berbilang, tidak ada dua, tidak ada tiga, kan begitu. Mereka bingung tentang apa itu esa, dan esa itu disalahartikan sama mereka orang-orang kafir ini. Esa itu adalah kuasa, padahal esa itu artinya tunggal, tidak lebih dari satu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Iri Budesani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.